की तरफ हो रही है? आमीन। इधर से Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada jemaat Ahmadiyah Swedia untuk membangun masjid yang kedua dan diberikan nama Masjid Mahmud. Seluruh laki-laki maupun wanita Ahmadi telah menzahirkan keikhlasan dalam pembangunan masjid ini. Ini merupakan proyek besar yang mana jemaat di sini adalah jemaat yang kecil, dan dari sisi ini bagi mereka memang merupakan proyek besar, program besar. Banyak juga yang masih belum mendapatkan penghasilan di sini, orang tua, anak-anak, ibu-ibu rumah tangga. Namun di mana orang-orang yang berpenghasilan, mereka memberikan pengorbanan, berlomba untuk itu, dan sebisa mungkin
memberikan pengorbanan harta dalam pembangunan masjid ini. Di sisi lain, para kaum ibu, wanita, dan anak-anak pun tidak mau kalah. Dan untuk membangun rumah Allah Ta'ala ini, mereka memperlihatkan contoh dalam hal mendahulukan agama daripada dunia. Siapa dalam hal ini yang tidak memiliki keinginan untuk itu? Dan di zaman ini, ketika benda-benda keduniawian menarik perhatian manusia pada umumnya, setelah melihat pengorbanan harta yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadi, manusia pun sangat terheran-heran. Permasalahannya bukan hanya membangun sebuah masjid, membangun masjid-masjid, membeli atau membangun solat center atau rumah misi, dan itu terus berlangsung. Dan selain dari itu, banyak sekali pengeluaran lainnya. Di dunia ini, pekerjaan itu tengah berlangsung. Begitu juga candah-candah lainnya berjalan beriringan. Seiring dengan pembangunan ini, memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri pun, dan sebagai perbandingan, mereka melakukan pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan diri mereka masing-masing, dan disebabkan karena kondisi ekonomi para jemaat yang ada di negeri-negeri yang miskin, ketika mereka mendapatkan kekurangan, untuk itu para Ahmadi yang tinggal di negara-negara maju, mereka pun membantu para Ahmadi yang tinggal di negeri-negeri yang miskin dalam pembangunan seperti ini. Jemaat Ahmadiyah, di dalam Jemaat Ahmadiyah banyak sekali orang-orang yang dengan karunia Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat bahwa untuk mereka senantiasa gelisah untuk memberikan pengorbanan harta, dan demi jemaat, demi Allah Ta'ala, ini merupakan ruh Islami untuk mengorbankan harta, yang mana di zaman ini pecinta sejati Rasulullah SAW tiupkan di dalam diri kita, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam menzahirkan rasa heran melihat pengorbanan para anggota jemaat, pada hari ini pun seperti yang saya katakan, pengorbanan-pengorbanan tersebut telah membuat kita terheran-heran. Dan semua ini dengan karunia Allah Ta'ala, ini merupakan penzahiran pemenuhan janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa Allah Ta'ala akan senantiasa memenuhi segala kebutuhan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pembangunan masjid ini, di mana ada di atasnya ada 2 ruangan, kantor-kantor juga, perpustakaan, dan lain-lain. Biayanya lebih kurang 37,5 juta kron, atau 2,75 juta pound biayanya. yakni hall rumah mubaligh, dapur juga di dalamnya. Hall sedang masih dalam penyelesaian. Panitia berpikir, pengurus berpikir mungkin masih ada biaya yang diperlukan, sekitar 8 atau juta kron Swedia diperlukan untuk itu. Sebagaimana di dalam program-program besar Jemaat Ahmadiyah, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan wikari amal, yang mana dari sisi ini banyak sekali biaya yang terselamatkan karena wikari amal tersebut.
Para sukarelawan mereka bekerja untuk membangun masjid. Sebagian ada yang mengatakan kepada saya, ada di antara mereka yang tinggal siang malam untuk membantu Wikari Amal membangun masjid. Terkadang ada yang pulang dulu sebentar ke rumah, lalu balik lagi ke masjid ini untuk membangun. Supaya bisa segera selesai dan segera dibuka masjid ini. Meskipun demikian, di beberapa tempat masih ada yang belum terselesaikan pembangunan masjid ini. Jadi tukang ataupun mandor ketika mereka masuk ke sini, lalu terkadang mereka keluar seenaknya saja. Para panitia di sini pun hendaknya setelah menetapkan ukuran ini, hendaknya mengundang saya pada saat itu. Jadi Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang memberikan pengorbanan untuk membangun masjid ini. Mereka yang mengikut ambil bagian dalam pembangunan masjid dan kompleks ini. Masjid ini sangat indah dan warga setempat pun sangat memuji masjid ini. 2 hari yang lalu ada jurnalis surat kabar dan radio datang kepada saya dan menginterview saya. Mereka memuji bahwa masjid ini sangat indah. Dan ini menambah keindahan kawasan sini, menurut mereka. Pengorbanan, penzahiran ruh pengorbanan, bagaimana itu dizahirkan oleh anak-anak dan orang-orang dewasa. Saya akan berikan permisalannya. Ada seorang anak perempuan berumur 11 tahun, untuk membayar candah, untuk menyumbang ke masjid ini, mereka menyumbang beberapa ratus kron. Dia mengatakan, ini adalah hasil tabungannya yang dia kumpulkan untuk membangun masjid ini. Ada seorang anak perempuan yang berumur 10-11 tahun. Dia datang kepada Amir Sahib atau kepada panitia atau kepada juru pungut. Dia menyumbang 500 kroner untuk pembangunan masjid ini dan mengatakan bahwa dia memiliki 2 burung kakatua yang dia jual, lalu uangnya dia serahkan untuk membangun masjid ini. Di sini, di negeri-negeri ini, di Eropa, memelihara hewan-hewan peliharaan mereka sangat hobi. Tapi bagaimana seorang anak perempuan Ahmadi tidak seperti anak-anak pada umumnya? Mereka, anak-anak Ahmadi lebih mengutamakan membangun, mengarahkan hobinya untuk membangun rumah Allah Ta'ala daripada memelihara hewan-hewan itu. Jadi hobi dan pengutamaan ini adalah demi untuk meraih karunia Allah Ta'ala yang bisa difahami hanya oleh anak-anak Ahmadi. Yang dari sejak kecil mereka sudah timbul pengetahuan berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang mengambil bagian dalam pembangunan masjid, dia akan dibuatkan rumah di surga. Lalu Hadrat Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa tempat-tempat terbaik di kota adalah masjid. Lalu beliau bersabda, di dalam kabilah-kabilah, buatlah masjid, lingkungan-lingkungan, di kota-kota. Hasilnya adalah, di setiap tempat kita terus berupaya untuk membangun masjid. Ada banyak wartawan yang bertanya kepada saya, kenapa dibangun di tempat ini? Apa keistimewaannya? Untuk apa dibangun masjid ini? Bukanlah karena daerah Malo ini memiliki keistimewaan atau di tempat lain. Tugas kita adalah membuat masjid supaya di mana ada Ahmadi tinggal di suatu tempat, mereka bisa melaksanakan kewajibannya untuk beribadah. Ada seorang anak perempuan yang beritikaf. Dia datang kepada panitia dan menyerahkan perhiasannya kepada pengurus, meskipun perhiasannya tidak terlalu istimewa, tapi itu merupakan harta
berharganya, dan itu hadiah dari orang tuanya. Anak perempuan itu mengatakan kepada pengurus, jangan bilang kepada ayah saya, orang tua saya, bahwa saya memberikan perhiasan ini untuk pembangunan masjid ini. Ada juga anak wakafinau, dia ada uang saku yang dia dapatkan dan perhiasan, lalu dia masukkan ke dalam suatu amplop, lalu menulis surat di dalamnya, dan disimpan di bawah bantal orang tuanya, bahwa inilah semua yang saya miliki, tidak ada barang lain yang bisa saya persembahkan untuk pembangunan masjid ini di jalan Allah Ta'ala. Jadi ada juga anak para pemuda-pemudi yang baru nikah, mereka belum puas memiliki perhiasan, tapi mereka serahkan semua perhiasan itu untuk pembangunan masjid ini. Banyak sekali para wanita yang sebelumnya suaminya telah berjanji untuk membayar masjid ini dan telah dilunasi oleh para suaminya, tapi perhiasan yang dimiliki oleh para wanita-wanita ini mereka serahkan juga untuk pembangunan masjid ini. Ada 2 orang perempuan yang tidak mampu untuk menyumbang pembangunan masjid ini, tapi di Pakistan dia memiliki harta warisan dalam bentuk rumah dari orang tuanya. Dia menjual rumah itu, nilainya adalah ratusan ribu rumah itu, lalu disumbangkan untuk membangun masjid ini. Ada seorang khudam, untuk membayar pengorbanan pembangunan masjid ini, dia menjanjikan jumlah yang banyak, yang sebagiannya adalah diperuntukkan untuk istrinya juga, perjanji itu, tapi pasangan itu cerai akhirnya. Berkenaan dengan janji, ketika ditanyakan kepada si Hudam ini, Hudam itu, ayahnya mengatakan bahwa dia sudah cerai dari istrinya. Biar dia saja, si istrinya, mantan istrinya yang akan melunasinya, katanya untuk bagian dia. Tapi si Hudam ini mengatakan, karena saya yang berjanji untuk membayarkan untuk si wanita ini, biar saya yang akan melunasi seluruh biaya yang dijanjikan untuk si mantan istri saya. Ada juga para laki-laki yang mereka alih-alih seperti itu, dia tidak membayar, padahal itu sudah menjadi hak si istri ketika cerai. Meskipun diputuskan oleh pengadilan sekalipun, padahal itu merupakan kewajibannya untuk melunasinya, dan itu merupakan hak mantan istrinya. Tapi ada juga, seperti yang saya katakan tadi, meskipun dia bercerai dari istrinya, dia tetap melunasi janjinya tadi. Dan pada hakikatnya, merekalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang mukmin. Ada seorang khudam di Malmo yang mereka bekerja paruh waktu. Ketika dia dikatakan untuk menambahkan jumlah janjinya dari 10.000 menjadi 100.000 dia janjikan. Pada minggu depannya dia membayar 50.000 kron untuk pembangunan masjid ini. Ketika ditanyakan, dari mana Tuhan mendapatkan uang sebanyak ini? Kondisi Tuhan kan sedang tidak baik. Padahal ini masih panjang perjanjian ini, 1 tahun, 2 tahun. Khudam ini menjawab, saya telah menjual mobil saya, dan uang yang saya kumpulkan selebih itu, lalu saya kumpulkan semua itu, lalu saya bayarkan untuk masjid ini. Sebagai hasil dari pengorbanan itu, beliau mendapatkan pekerjaan yang permanen, dan lebih dari sebelumnya, beliau bisa mendapatkan taufik untuk membeli mobil yang baru dan lebih baik lagi. Inilah ruh pengorbanan yang kita dapatkan di dalam diri para Ahmadi. Tidak hanya di tempat-tempat khusus saja, di setiap jaga, di berbagai negeri, banyak sekali para Ahmadi yang memiliki ruh pengorbanan seperti itu. Masjid, kawasan masjid ini, pembangunan dan luas area. Jadi ini rencana ini dimulai pada tahun 1999 ketika diajukan kepada Konsel. Lalu Ihsanullah Saib membeli area tanah seluas 5.000 meter persegi. Area ini berada pada tempat yang cukup mencolok, dekat dengan jalan tol utama.
dan menghubungkan antara Norwegia dan seluruh Eropa, dan bisa menghubungkan kota-kota di Eropa. Ini jalan tol yang sangat sibuk. Dari kejauhan bisa nampak sekali keindahan masjid ini kepada orang yang lalu lalang, dan ini memberikan pesan tauhid kepada mereka. Semoga setiap Ahmadi juga setelah melaksanakan kewajiban pembangunan ini, mereka bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan perantaraan tabligh. Semoga masjid ini senantiasa menjadi perantara untuk menyampaikan pesan tauhid, dan keindahan yang hakiki dari masjid ini yang merupakan keindahan ajaran Islam yang menjadi tujuan dari pembangunan masjid ini. Semoga itu senantiasa bersinar, bercahaya, dan memancar kemana-mana. Luas area komplek yang sudah dibangun adalah 2.353 meter persegi, termasuk 5 bangunan Masjid Mahmud. Luasnya masjid ini adalah 1.494, yaitu 1.500 meter. Ada gedung olahraga juga yang luasnya 750 meter persegi. Masjid memiliki 2 hall, atas dan bawah, untuk laki-laki dan wanita. Ada sebagian orang yang berkeberatan, katanya wanita dipisah, tidak dimasukkan ke dalam bangunan masjid yang utama katanya. Ini pun keberatan yang dilontarkan kepada mereka yang mencari-cari untuk menyerang Islam. Ini merupakan jawaban yang cukup bahwa dalam satu masjid di dalamnya ada blok yang sama, dan itu diperuntukkan untuk wanita yang... Jadi setiap hall bisa ditempati oleh 500 orang. Atas bawah 500. Dan ada gedung olahraga bisa ditempati oleh 700 orang. Jadi bisa ditempati oleh 1.700 orang secara total. Saat ini banyak sekali orang yang sudah datang dari luar Swedia, sehingga masjid nampak penuh. Namun dalam kondisi umum keseharian, dari sisi luas masjid ini sangat luas, sehingga jika seluruh Ahmadi yang ada di negeri ini datang serentak ke masjid ini, tetap saja tidak akan memenuhi masjid ini, dan setengahnya akan kosong. Setengahnya. Begitu atas dan bawah. Jadi ini merupakan tanggung jawab para Ahmadi di sini untuk menambah jumlah mereka. Pada hari ini merupakan pembukaan masjid ini. Saya datang ke sini dan banyak sekali tamu yang datang ke sini, sehingga nampak penuh masjid ini atas bawah, dan di luar juga ada yang duduk. Tapi dalam kondisi umum seperti yang saya katakan, bahwa masjid ini begitu besar sehingga meskipun seluruh Ahmadi yang tinggal di negeri ini datang secara serentak, tetap saja tidak akan bisa memenuhi masjid ini. Orang Ahmadi di sini hendaknya meningkatkan jumlah mereka. Kesalahpahaman orang-orang penduduk di sini berkenaan dengan jemaat, jauhkanlah itu. Lalu tariklah mereka kepada tauhid. Ini merupakan tuntutan rasa simpati kepada mereka, dan ini merupakan hak mereka untuk mendapatkan itu. Yakni ihsan yang telah dilakukan oleh penduduk di sini, oleh pemerintah di sini, oleh warga negara di sini, dengan memberikan tempat kepada kita, memberikan tempat kepada tuan-tuan di sini. Balasan yang terbaik bagi mereka adalah ajaklah mereka dekat kepada Allah Ta'ala. Dan hak kewajiban untuk pembangunan masjid ini pun bisa dilunasi jika masjid ini dimakmurkan dengan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Kita sendiri pun datang ke sini dan memenuhi dengan salat-salat, lalu kita pun bertabligh kepada orang-orang penduduk di sekitar sini, perkenalkanlah kepada Islam. Inilah hal yang kita
ditekankan oleh Masih Maud alaihissalam kepada kita semua. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pada saat ini jemaat kita sangat memerlukan masjid. Ini merupakan rumah Allah Ta'ala. Di kampung-kampung maupun di kota-kota di mana masjid kita ada, maka anggaplah bahwa itu merupakan fondasi dari berdirinya jemaat. Jika ada kampung maupun kota di mana muslim kurang atau tidak ada, dan di sana Islam harus maju, maka hendaknya di tempat itu dibangun masjid, lalu Allah Ta'ala dengan sendirinya akan menarik umat muslim dan juga umat non-muslim juga. Syaratnya adalah di dalam pembangunan masjid ini disertai dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Tidak ada tujuan-tujuan pribadi. Baru Tuhan akan menurunkan berkatnya. Jadi setiap orang harus menurunkan persyaratan itu dengan niat yang tulus, ikhlas, dan tidak ada keburukan atau fitnah apapun di dalam diri kita, dan secara murni untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dilakukan pengorbanan-pengorbanan, memakmurkan masjid, baru keberkatan akan turun kepada kita semua. Beliau bersabda, jemaat harus memiliki masjid sendiri, di mana ada imam dari antara orang Ahmadi, dan dia memberikan nasihat-nasihat, dan semua anggota jemaat hendaknya mereka bersatu untuk sholat berjamaah di sini, di dalam masjid, di dalam jamaah, dan mufakat terdapat keberkatan. Dan ini sangat penting. Dan setiap orang hendaknya ingat, meskipun dia orang Norwegia atau Denmark atau di penduduk negeri-negeri lain, bahwa maksud dari memakmurkan masjid adalah supaya timbul satu kesatuan jemaat. Kita harus berupaya untuk menegakkan kesatuan ini. Bersabda, dengan perseteruan akan timbul perpecahan, dan saat ini adalah waktunya untuk kita memajukan persatuan itu pada saat ini. Di dalam mufakat, di dalam persatuan, tingkatkanlah itu. Dan kita harus jangan menghiraukan hal-hal yang rendah, pertengkaran, buruk sangka, fitnah, tinggalkanlah itu. Yang bisa menyebabkan perpecahan. Kita yang telah baiat di tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni ajaran Islam yang tidak hanya dilupakan oleh umat muslim pada umumnya, bahkan mereka telah memasukkan bid'ah-bid'ah di dalamnya, lalu mereka terbelah-belah dalam firqah-firqah, jauh alih-alih, dan tidak hanya kehormatan Islam, akhlak mereka pun sudah begitu degradasi. Kita harus terhindar dari itu, dan alih-alih untuk keuntungan pribadi, kita harus berupaya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan mengambil pelajaran yang terbaik dari itu. Kita harus menjadi satu kesatuan, dan di antara kita ada kesatuan, ada mufakat. Ciptakanlah itu. Dan kita harus melangkah di jalan yang telah diberitakan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan salat dan masjid, nasihat yang beliau berikan, saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Beliau alaihissalam bersabda, di dalam salat, ganjaran yang diberikan untuk berjamaah, maksudnya adalah supaya tercipta persatuan. Lalu membawa dalam corak amalan, ditekankan untuk itu, sampai-sampai kaki pun harus sama, yakni tumit itu harus berada pada garis yang sama, sehingga saf pun jadi lurus dan menyatu satu sama lain. Maksudnya adalah seolah-olah menjadi satu manusia, sedemikian rupa lurusnya, sehingga menjadi satu manusia. Sehingga satu cahaya bisa diserap oleh orang lain, karena ada yang memiliki rohaniyah yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurang. Sehingga nur rohaniyat bisa saling diserap satu sama lain. Perbedaan
yang bisa menciptakan egoisme, jangan sampai itu ada. Inilah hasrat beliau, keinginan beliau. Supaya egoisme itu hilang dan kita menjadi satu kesatuan. Beliau bersabda, ingatlah dengan baik bahwa di dalam diri manusia terdapat kekuatan untuk menarik nur orang lain. Jadi ada perintah untuk itu, supaya setiap hari salat di masjid yang ada di kawasan kita, lalu setelah seminggu di masjid yang ada di kota, lalu setelah setahun ada tempat untuk salat id, lalu seluruh umat muslim di dunia dalam setahun kemudian berkumpul di Baitullah. Inilah tujuannya. Jadi dari salat maupun haji, tujuannya adalah supaya menjadi satu kaum. Sayangnya, yang paling banyak perpecahan adalah di dalam umat Islam pada saat ini. Jadi kita adalah Ahmadi yang harus menegakkan itu dan menyampaikan kepada dunia berkenaan dengan ajaran Islam yang hakiki. Lalu beliau bersabda, perhiasan masjid pada hakikinya adalah bukanlah dengan bangunannya, melainkan dengan orang-orang yang beribadah di dalamnya, yang mereka sholat dengan ikhlas di dalamnya. Jika tidak, semua masjid-masjid itu kosong dari petunjuk. Beliau bersabda, pada zaman Rasulullah SAW, masjid beliau sangatlah kecil. Atapnya terbuat dari batang korma, ketika hujan, air menetes dari atas. Dan keramaian masjid adalah berhubungan dengan orang yang ibadah di dalamnya. Pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang duniawi pun membangun masjid pada saat itu diruntuhkan atas perintah Allah Ta'ala. Nama masjid itu adalah Masjid Diror. Yakni memberikan, jadi tanah masjid ini dihancurkan. Jadi hendaknya masjid dibuat dengan ketakwaan. Jadi semangat pengorbanan yang dimiliki oleh anak-anak laki-laki, perempuan, nampak dalam pembangunan masjid ini, khususnya pengorbanan anak-anak yang maksum, yang suci dari segala hal yang dibuat-buat. Ini merupakan bukti bahwa doa-doa Hazrat Masih Maud salam dan ajaran Hazrat Masih Maud salam secara umum untuk mendahulukan agama daripada dunia, ini merupakan pengamalannya. Dan pemikiran untuk membangun masjid bukanlah disebabkan oleh tujuan-tujuan duniawi, tapi secara murni untuk beribadah di dalamnya. Seiring berjalan di atas jalan takwa dan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kita setelah melakukan pekerjaan demi Allah Ta'ala, kita harus berpikir bahwa setelah meraih satu tujuan, kita jangan sampai acuh tak acuh terhadap tujuan penciptaan kita di dunia ini. Janganlah beranggap bahwa kita sudah membangun masjid yang indah, sehingga tugas kita sudah selesai. Katanya, setelah membangun masjid ini, tujuan kita yang sebetulnya telah dimulai. Jadi, setiap orang yang tinggal di sini hendaknya ingat hal itu. Kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Hendaknya diingat bahwa kita harus melaksanakan kewajiban untuk beribadah. Dan hak beribadah tadi adalah dengan memakmurkan masjid. Itu bisa kita lakukan. Seperti yang dijelaskan oleh hadis tadi. Lalu bagaimana penzahiran rasa cinta Allah Ta'ala kepada manusia? Bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan nikmatnya kepada manusia? Dengan perantaraan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengatakan kepada kita bahwa ganjaran orang yang beribadah salat berjamaah di masjid mendapatkan 27 derajat pahalanya. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah, bahwa orang laki-laki yang salat berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan 25 derajat pahalanya. Di tempat lain 27.
lebih baik daripada dilakukan di rumah atau di pasar. Jadi ketika dia berwudu, ketika dia wudu dengan baik, lalu dia keluar untuk pergi ke masjid, dalam kondisi bahwa dia hanya keluar untuk ke masjid, untuk sholat, setiap langkah yang dia langkahkan akan mengangkat derajatnya satu, lalu akan dijauhkan dari dosa pada langkah berikutnya. Ketika dia sholat, selama dia berada di tempat sholatnya, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut untuk diberikan rahmat kepadanya. Mereka akan mengatakan, malaikat ini akan berdoa, ya Allah, turunkanlah rahmat yang khusus kepada orang ini, kasihanilah orang ini. Lalu bersabda, janganlah beranggapan bahwa orang yang tidak memberikan ganjaran kepada orang yang menunggu untuk salat. Menunggu pun ada ganjarannya ketika dia menunggu untuk didirikannya salat. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, orang yang pergi ke masjid pagi dan sore, Allah Ta'ala akan membangunkan di surga akan mengkhidmati orang tersebut. Jadi orang yang datang ke masjid, mereka adalah merupakan tamu Allah Ta'ala. Pembangunan masjid ini, rasa syukur untuk pembangunan masjid ini, kita harus lebih mencintai satu sama lain, dan kita harus zahirkan itu. Orang-orang yang tinggal di sini dan di dunia manapun orang Ahmadi tinggal, ketika mereka datang ke masjid, bayarlah hak masjid ini. Setelah membangun masjid ini, tuan-tuan harus lebih dari sebelumnya memperlihatkan suri tauladan yang baik, suri tauladan Islam, dan perlihatkanlah itu kepada orang lain juga. Seperti yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam, bahwa masjid akan menjadi sarana untuk bertabligh. Jadi jika amalan kita tidak sesuai dengan ajaran Islam, jika kita tidak menyampaikan pesan Islam, maka orang-orang setelah melihat masjid memang akan tertarik. Dan seperti yang saya katakan, bahwa masjid ini terletak di dekat jalan tol yang utama, sehingga kubah yang utama bisa menarik perhatian orang-orang. Namun, perhatian itu hanya untuk keindahan zahir saja, jasmani. Keindahan yang sebenarnya adalah, keindahan masjid itu ketika orang-orang yang beribadah di dalamnya, mereka datang ke masjid untuk beribadah. Dan itu memperlihatkan keindahan rohani dari masjid ini. Jadi semangat pengorbanan yang sementara memang itu sangat perlu sangat berharga. Ada juga orang yang bertahun-tahun mereka berkorban untuk membangun masjid ini, khususnya anak-anak dan para pemuda. Namun masa pengorbanan yang terus-menerus dimulai dari sekarang, yakni keindahan zahir masjid ini harus dirubah dengan keindahan rohani juga. Ini merupakan tugas besar bagi kita, bagi orang yang penduduk di sini, yaitu keindahan zahir dari masjid ini dirubah menjadi keindahan batin dari masjid ini. Keindahan rohani tadi menghendaki kedawaman, kerutinan, ada upaya yang rutin. Jadi setiap Ahmadi hendaknya berupaya, berjanji untuk senantiasa melanggengkan keindahan rohani dari masjid ini. Ayat yang saya bacakan di awal tadi, di dalamnya pada ayat pertama, surah Taubah, At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, artinya adalah, orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala, mereka adalah orang yang beriman, dan kepada hari akhir juga, dan mereka mendirikan salat, membayar zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun selain Allah Ta'ala. Jadi, orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi, tujuan dari membangun masjid adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Dan keimanan kepada Allah Ta'ala akan sempurna jika manusia
menjaga dirinya dari berbagai syirik. Dia harus menganggap yang memberikan segala sesuatu adalah Allah Ta'ala. Lalu beriman kepada hari akhir. Ada rinciannya. Tapi jika manusia hanya merenungkan bahwa banyak sekali hal berkenaan dengan akhirat, bahwa akhirat lebih baik dari dunia, dan manusia hanya merenungkan hal itu saja, lalu untuk meraih hal-hal duniawi, alih-alih dia memeras segenap kekuatannya untuk duniawi, dia akan berupaya keras untuk menjadi pewaris nikmat-nikmat rohani akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wala darul akhirati khairun lilladzina taqaw, wala darul akhirati lilladzina taqaw. Dan rumah di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu pasti lebih baik. Satu rumah telah dibuat oleh mukmin, namun untuk memakmurkan rumah ini, memakmurkan masjid itu berkaitan dengan takwa. Jadi hak untuk pembangunan masjid ini adalah tergantung kepada kita melangkah jalan takwa. Berkenaan dengan takwa, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, untuk menjadi seorang muttaqi adalah penting bahwa setelah terhindar dari perbuatan yang kotor, zina, mencuri, merampas hak orang lain, ria, sombong, menaruh kebencian, bakhil. Setelah meninggalkan perbuatan dosa yang besar itu, lalu dia maju dalam akhlak yang mulia. Dia meninggalkan akhlak-akhlak yang sia-sia, akhlak-akhlak buruk. Lalu dia maju dalam akhlak-akhlak yang baik. Tidak hanya meninggalkan, tapi dia pun maju terus. Jadi dia memperlihatkan akhlak yang mulia kepada setiap orang dengan penuh simpati. Inilah akhlak, inilah takwa. Jadi dia memberikan rasa cinta kepada setiap orang, memberikan rasa simpati terlepas dari siapa orang yang kita cintai itu, apakah dia muslim ataupun non-muslim. Dia memiliki kesetiaan yang sejati, ketulusan kepada Allah Ta'ala, dan mencari maqam mahmud dari pengkhidmatan. Dengan itu manusia akan disebut sebagai orang muttaqi. Orang yang memiliki kumpulan akhlak-akhlak mulia itu, dialah yang merupakan muttaqi sejati sebetulnya. Jadi jika satu akhlak saja dimiliki oleh satu orang, hanya satu akhlak saja, tidak bisa disebut muttaqi. Tetapi harus kumpulan dari seluruh akhlak itu berada di dalam diri suatu manusia, baru disebutkan dengan muttaqi. Tidak hanya dengan membayar canda saja, atau sholat saja, menghormati orang saja. Jika semua akhlak itu berkumpul, itu merupakan tanda seorang muttaqi. Jadi sebelum itu berkumpul akhlak-akhlak mulia tadi, dia tidak mungkin disebut sebagai muttaqi. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa tanggung jawab kita tengah bertambah dengan berdirinya masjid ini. Untuk melaksanakan kewajiban itu, kita harus menciptakan satu revolusi yang besar dalam diri kita. Lalu Allah Ta'ala menekankan kepada mendirikan salat, yakni 5 waktu salat. Jadi keindahan masjid ini pun adalah dengan meningkatnya orang yang salat di dalamnya. Jumlah orang-orang yang salat, yang tulus hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu menekankan kepada zakat, menekankan kepada membayar hak kepada orang miskin. Seorang mukmin yang hakiki, yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, dia mendirikan salat,
dan seiring dengan memperhatikan ibadah, pasti dia akan memikirkan untuk mensucikan hartanya. Dan cara yang terbaik untuk mensucikan hartanya adalah membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, dan untuk dia membelanjakan untuk melaksanakan hak kepada hambanya yang lain. Dan kita lihat itu, yang selain dari Ahmadi tidak ada yang lain yang memahami itu dengan baik. Di dalam Quran Karim, Allah Ta'ala berkenaan dengan zakat, Allah Ta'ala tekankan untuk membelanjakan harta secara khusus. Sebagian orang mengatakan bahwa jemaat ini tidak memberikan perhatian kepada zakat, padahal ini merupakan pondasi hukum Islam. Jemaat itu malah meninggalkan zakat katanya, lalu menekankan keras kepada canda. Pemikiran seperti ini adalah keliru. Zakat adalah wajib, dan itu sangat ditekankan, dan itu berkali-kali ditekankan. Saya telah sampaikan dari beberapa tahun yang lalu dengan cukup detail di beberapa tempat. Saya jelaskan mengenai zakat ini. Bagaimana mungkin kita tidak memberikan perhatian kepada zakat? Zakat adalah memiliki kaitan yang erat dengan nizam khilafat. Bahwa ayat istikhlaf yang di dalamnya ada nizam khilafat diterangkan dan dinubuatkan, pada ayat berikutnya dikatakan berkenaan dengan mendirikan salat dan membayar zakat. Jika berkenaan dengan candah-candah lain, gerakan-gerakan lain, bahwa zakat tidak diwajibkan bagi setiap orang. Ada nisab, dan tidak juga bisa memenuhi seluruh kebutuhan pengeluaran zakat ini. Begitu besarnya pekerjaan yang kita hadapi oleh jemaat ini, untuk pekerjaan-pekerjaan itu, menekankan candah adalah sangat penting. Begitu juga al-wasiat, jika mau diwajibkan untuk diri kita sendiri secara kuat, maka nizam ini, nizam wasiat yang didirikan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam ini, saya tidak menerangkan secara detail hal tersebut. Yang ingin saya sampaikan adalah, seiring dengan membangun masjid-masjid, tanggung jawab kita semakin bertambah. Dan hendaknya kita memberikan perhatian untuk melaksanakannya. Dengan itu bisa timbul dengan menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, lalu akan timbul perhatian kepada akhirat, dan meninggikan standar ketakwaan kita. Lalu untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, jika kita berupaya, maka itu bisa terlaksana, kewajiban tadi. Lalu mendirikan salat, yakni untuk mengkhidmati makhluk Allah Ta'ala juga. Peneguhan agama di zaman ini adalah melalui Hazrat Masih Maud alaihi salam. Telah didapatkan dan saat ini pun didapatkan. Karena beliau alaihi salam adalah pecinta sejati Rasulullah SAW, dan datang ke dunia ini, Allah Ta'ala mengutus beliau supaya ajaran Islam yang hakiki tegak di dunia ini. Beliau adalah Khatamul Khulafa, dan sampaikanlah kepada dunia bahwa apa itu keindahan Islam. Tujuan dari kedatangan beliau adalah supaya dunia melihat keindahan Islam. Ayat kedua yang saya bacakan tadi, surah Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan orang-orang, yakni ketika Allah Ta'ala menganugerahkan keteguhan, di dalamnya ada mendirikan salat, ada membayar zakat, menyebarkan kebaikan, dan menghentikan keburukan. Pada zaman ini, yang dengan perantaraannya dunia mendapatkan keteguhan, peneguhan, seperti yang saya katakan, yakni dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihi salam itu bisa didapatkan. Nizam khilafat dengan perantaraan beliaulah berlangsung dan telah berlangsung, dan pada hari ini di seluruh dunia hanya Jemaat Ahmadiyah lah
yang di dalamnya berlangsung di zaman khilafat, yang menyebarkan ajaran Islam yang hakiki dan menyampaikan pesan Allah Ta'ala di dunia ini, dan yang untuk menegakkan ini membangun masjid-masjid, bukan untuk tempat menyampaikan fitnah dan kerusuhan. Masjid ini merupakan bisa menyebabkan keteguhan. Atau Islam mendapatkan kekuatan dan kehormatan dengan itu. Jadi setiap Ahmadi memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dan kita harus merenungkan hal itu dan memahami tujuan tersebut. Dan untuk itu, seiring dengan memenuhi janji kita, kita harus berupaya untuk menyelaraskan pemikiran kita dengan petunjuk Allah Ta'ala. Dengan penjelasan ayat tadi, kita harus senantiasa memperhatikan bahwa hamba Allah Ta'ala yang hakiki, mereka memohon pertolongan dari Allah Ta'ala, dan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jika manusia itu mukmin sejati, ketika dia menyeru kepada Allah Ta'ala memohon pertolongannya, maka mereka pun mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Mereka belanjakan seluruh kekuatannya untuk kebaikan manusia. Ini merupakan tanda manusia sejati. Seiring dengan itu, mereka pun melaksanakan kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Ta'ala, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, yang meningkat dalam keimanan, mereka mengarungi hidup dengan penuh ketakwaan dan menasihatkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Semoga kita menjadi orang-orang yang memahami hal ini, kita menjadi orang-orang yang melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, dan meningkat kecintaan di antara satu sama lain, dan kita melaksanakan kewajiban kepada masjid. Semoga kita menjadi orang yang melaksanakan kewajiban tabligh. Janganlah semangat pengorbanan ini untuk sementara saja, melainkan semangat untuk itu terus berlangsung dalam diri kita, supaya imam di zaman ini dan pecinta sejati Rasulullah SAW, janji baiat yang kita sampaikan kepada beliau, supaya kita bisa memenuhinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر